Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi fikih muamalah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri bernama M. Kevin Kurniawan. Saya Fitri Sofia. Saya Indra Maulana. Saya Egil Andika. Dan kami akan mempresentasikan fikih muamalah sekarang. Selamat menyaksikan. Konsep dasar fikih. Fikih adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dengan metode usul fikih. Al-Quran memiliki 19 ayat yang berhubungan dengan kata fikih. Salah satunya ayat yang berhubungan dengan kata fikih yaitu surah At-Taubah ayat 122 yang menekankan pentingnya memahami agama. Hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari juga menegaskan bahwa Allah memberikan pemahaman dalam agama kepada yang dikehendaknya. Pengertian fikih pada awal Islam adalah pemahaman mendalami tentang ajaran agama. Fikih pada masa itu adalah kumpulan hukum syarah yang terperinci, dihasilkan melalui ihtijaj dan hanya berbicara tentang hukum syara. Objek kajian fikih adalah perilaku orang mukallaf, termasuk perilaku hati, perkataan, dan tindakan, baik yang wajib, haram, madhub, makruh, atau mubah. Fikih mengatur hubungan manusia dengan Allah, antar individu, kelompok, atau masyarakat, dan antar negara. Sedangkan fikih dibagi menjadi ibadah seperti sholat, puasa, dan muamalat seperti jual beli, pernikahan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengatur hubungan individu atau kelompok. Konsep dasar muamalah. Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu, muamalah berarti saling bertindak dan berbuat. Khalid bin Ali mendefinisikan muamalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang mukallaf. Dalam arti luas, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam urusan duniawi, dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempit, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usaha mendapatkan dan mengembangkan harta benda, seperti transaksi dan bisnis. Muamalah melibatkan interaksi dan komunikasi antara individu atau pihak dalam kehidupan sehari-hari. Akad-akad seperti jual beli dan sewa menyewa diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fikih muamalah. Pelaku akad harus balil, berakal, dan mengerti. Konsep dasar fikih muamalah. Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi. Sistem kehidupan Islam berusaha menghubungkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan etika, menjabatani materialisme dan spiritualisme dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam Islam bukan hanya tentang nilai materi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual sehingga dianggap sebagai ibadah. Selain itu, Islam sangat mementingkan nilai-nilai humanisme dalam kegiatan ekonomi. Fikih muamalah adalah kumpulan aturan hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam dunia terkait dengan harta. Ini mencakup berbagai aspek termasuk transaksi komersial, transaksi sosial, pengguguran kewajiban, perkongsian, dan penguatan. Fikih muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan aspek duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian fikih muamalah mengatur akad atau transaksi
yang melibatkan harta, benda, serta kewajiban para pihak yang terlibat. D. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli, yaitu transaksi tukar-menukar barang atau uang dengan dasar hukum di dalam Islam. 2. Khiyar, yaitu memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk memilih melanjutkan atau tidak transaksi. 3. Mukhabarah, yaitu pembagian hasil pertanian sesuai kesepakatan. 4. Muzara'ah, yaitu kerjasama pertanian dengan pemilik tanah yang menyediakan benih. Yang kelima, musaqah, yaitu kerjasama dalam perkebunan dengan pemilik tanah. Yang keenam, utang piutang, yaitu transaksi peminjaman dengan jaminan barang dikembalikan setelah pelunasan. Yang ketujuh, perbankan syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang kedelapan, syirkah, yaitu kesepakatan untuk mendirikan usaha dengan berbagai jenis syirkah. Yang kesembilan, ariyah atau pinjam-meminjam, yaitu meminjam barang dengan kesepakatan pengembalian. Yang ke-10, ihyaul mawad, yaitu membuka lahan baru atau membuka lahan yang belum dikelola dengan persyaratan tertentu. E. Prinsip-prinsip fikih muamalah. A. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah. B. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. C. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatang manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat. D. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam mengambil kesempatan. F. Larangan-larangan dalam transaksi muamalah. Transaksi ekonomi syariah Islam itu sendiri tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan transaksi muamalah. 1. Larangan melakukan kecurangan pada timbangan kualitas takaran dan kehalalan. Di dalam Islam, ketika berdagang atau transaksi sangat dilarang untuk melakukan kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak. Kecurangan yang dilakukan bukan hanya pada saat menimbang saja, tetapi melakukan kecurangan pada kualitas barang takaran yang akan dijual dan halalan dari barang yang akan dijual. Apabila seorang penjual melakukan kecurangan yang bisa merugikan pembeli, maka ia akan mendapatkan celaka pada firman Allah yang tergandung dalam Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 13. 2. Larangan menggunakan transaksi dengan cara yang zalim, dengan tidak melakukan perbuatan zalim antara sesama muslim, maka perdamaian akan tercipta. Dalam melakukan transaksi muamalah tidak boleh dilakukan dengan perbuatan yang zalim. Rasulullah SAW melarang bagi seluruh umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lainnya saling melakukan perbuatan zalim. Hadis yang dikutip dari Abu Muhairah radhiyallahu anhu yang diambil dari sabda Rasulullah SAW tersebut mengandung larangan agar sama hamba Allah tidak saling mendengki, saling menipu, dan saling marah hingga memutuskan hubungan persaudaraan. 3. Larangan melakukan kegiatan riba. Di dalam Islam, melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba sangatlah dilarang karena bisa memberikan hutang yang lebih banyak. Kegiatan transaksi yang mengandung riba akan membuat seseorang hamba kesulitan dalam membayar hutang. Hal ini dikarenakan bunga pada hutang juga harus dibayar. Maka dari itu, dalam Islam, kegiatan transaksi yang mengandung unsur riba hukumnya adalah haram, dan itu sudah tergandung dalam surah Al-Imran ayat 130. 4. Larangan berspekulasi dan berjudi. Larangan berikut yang tidak boleh dilakukan dalam transaksi muamalah adalah larangan berspekulasi. Transaksi yang mengandung berspekulasi
spekulasi dilarang dalam Islam karena keuntungan dan kerugian yang diperoleh tidak jelas. Bukan hanya larangan saja, di dalam Islam bermain judi dilarang. Hal ini dikarenakan ketidak berjudi ini akan mencari duit atau barang yang bisa dipertaruhkan, sehingga bisa merugikan diri sendiri dan pasti akan mendapatkan dosa dari Allah. 5. Larangan menggunakan cara yang tidak benar. 6. Larangan melakukan kegiatan bertransaksi barang-barang haram sudah merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menjual dan membeli barang-barang yang halal. Oleh karena itu, barang-barang yang haram tidak boleh dibeli, bahkan tidak boleh dijual. Kesimpulannya adalah fikih muamalah memiliki dua kata yang masing-masing memiliki arti fikih yang merupakan ilmu pemahaman atas sesuatu hal yang berlandaskan hukum yang syara. Hukum di sini merupakan aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muamalah jika dilihat dari segi bahasa berarti saling bertindak. Saling bertindak di sini adalah kegiatan interaksi dan komunikasi antara orang-orang atau pihak-pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi untuk memenuhi kebutuhan. Muamalah yang dimaksud dalam kajian di sini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan seterusnya. Akad-akad semacam ini secara normatif oleh hukum yang disebut fikih muamalah. Sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.